Kalau buat di kawasan Asia Tenggara, Malaysia tuh jadi pemimpin di industri ini. Keren juga nih. It is not something that you hear about it in history books, but it literally changed the way we live today. And most people do not know that it actually came right here from Malaysia. Kerajaan merebut peluang dibawakan kecerdasan buatan AI dengan berusaha lebih giat untuk menjadikan negara sebagai kuasa AI global. Pembangunan dan kurikulum AI tersebut telah dikenalpasti menepati keperluan industri, melibatkan pakar-pakar bidang AI serta seiring dengan pelan hala tuju kecerdasan buatan negara. Tapi ini keren juga ya ambisinya ya. Negara tetangga kita loh, tapi proyeksinya udah sejauh itu sampai pengen jadi penguasa industri mikrochip. AI ini sebenarnya teknologi baru, ada satu bidang yang mesti dikuasai sekarang dan mesti diterima kelajuan perubahan yang memaksa kita untuk cepat menangkapnya. Without Malaysia's contribution, the tech industry, as we know it, might not exist today. Gila. Tapi kalau di kita ada gak sih strategi terkait mikrochip dan AI ini? Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit. MyDigital telah berjaya membangunkan satu portal pembelajaran kendiri atas talian untuk memperkenalkan dan mempermudahkan pemahaman AI kepada rakyat, iaitu program AI untuk rakyat. Dan ini sejujurnya kalau ngelihat negara tetangga kita semaju ini, sevisioner ini, jadi berasa ketinggalan banget nggak sih? Kita percaya siapa yang menguasai teknologi AI akan menguasai dunia. Halo teman-teman, saya Ria Oktorina. Kembali lagi bersama saya di channel ini untuk membahas topik menarik yang bisa memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Kali ini, kita akan mengupas secara mendalam ambisi besar negara tetangga kita, Malaysia, dalam memajukan teknologi kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dan industri mikrochip. Ambisi ini bukan hanya mencerminkan langkah visioner sebuah bangsa, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya perencanaan dan investasi jangka panjang dalam menciptakan kemajuan teknologi. Mari kita eksplorasi lebih jauh, tidak untuk dibanding-bandingkan, tetapi sebagai pembelajaran agar kita juga bisa mencontoh langkah-langkah positif demi kemajuan bersama. Pemanfaatan AI itu berpotensi meningkatkan GDP Malaysia sampai 26% dalam 10 tahun ke depan. AI ini sebenarnya teknologi baru, ada satu bidang yang mesti dikuasai sekarang. Negara yang masih tetangga kita sendiri, negara yang namanya Malaysia. Iya, ternyata Malaysia tuh punya ambisi yang besar banget nih buat jadi pemimpin di industri mikrochip. Dan salah satu motivasinya adalah karena kemajuan teknologi kecerdasan buatan, karena kemajuan AI. Tapi ini keren juga ya ambisinya ya. Negara tetangga kita loh, tapi proyeksinya udah sejauh itu sampai pengen jadi penguasa industri mikrochip. Kalau kita kan, ya udahlah ya. Kalau dibandingin sama Taiwan, Korsel, Cina, sama Amerika tuh masih kalah jauh. Tapi tetap, kalau buat di kawasan Asia Tenggara, Malaysia tuh jadi pemimpin di industri ini. Keren juga nih. Terus kenapa Malaysia bisa berkembang di industri ini? Ya bisa dibilang alasannya tuh basic banget sebenarnya. Karena Malaysia udah berani terjun di industri mikrochip dari jauh-jauh hari. Ini kan edan ya. Siapa yang sangka coba Malaysia ternyata udah jadi bagian penting industri mikrochip dari tahun segitu. Dan berkat inilah Penang akhirnya bener-bener jadi kawasan industri mikrochip di Malaysia. Ya gila sih emang sih langkah-langkahnya sih ya. Mantap. Mereka lagi nyiapin rencana jangka panjang buat jadi negara pusat pengembangan mikrochip dunia. Iya, jadi kalau menurut Nikkei Asia, di bulan Mei 2024 kemarin, pemerintah Malaysia tuh ngeluarin NSS, ngeluarin National Semiconductor Strategy, strategi semikonduktor nasional. Buat apa tuh? Jadi lewat strategi ini, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, beliau nyebut kalau pemerintahannya tuh saat ini berencana buat ngelatih 60.000 insinyur lokal di bidang semikonduktor buat ngewujudin ambisi Malaysia sebagai pusat industri mikrochip. Ini ya keren banget sih ini sih. Aduh, jadi berasa ketinggalan gue.
Gila. Tapi kalau di kita ada gak sih strategi terkait mikrochip dan AI ini? Atau masih los-los aja udah? Yang mana nih? Dan ini sejujurnya kalau ngelihat negara tetangga kita semaju ini, sevisioner ini, jadi berasa ketinggalan banget gak sih? There's a fact about Malaysia that almost nobody knows. But once you know this fact, it will change the way you look at this country forever. I only discovered it after doing some research. You probably know Malaysia as one of the world's most diverse cultures, incredible food, and beautiful, amazing, stunning landscapes. But there is something hidden deep within its history that very few people talk about. Something that's had a massive impact, not just here in Malaysia, but across the world. What if I told you that Malaysia played a crucial role in the world of technology we use every day? There's one resource that became essential to the world's electronic industry, and it's right here in Malaysia. And it all started decades ago. It is not something that you hear about it in history books, but it literally changed the way we live today. And most people do not know that it actually came right here from Malaysia. Malaysia is one of the largest tin producers in the world. And back in the 20th century, this tin was crucial to develop semiconductors, which power nearly all of our modern devices. Without Malaysia's contribution, the tech industry, as we know it, might not exist today. That's the hidden story of Malaysia's role in shaping the modern world. So next time you use your phone or computer, remember, part of it started right here in Malaysia. It's an incredible piece of information, an incredible piece of history that often goes unnoticed, but it is something for all Malaysians to be proud of. Much love, Malaysia. Kerajaan merebut peluang dibawakan kecerdasan buatan AI dengan berusaha lebih giat untuk menjadikan negara sebagai kuasa AI global. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata, kerajaan merealisasikan matlamat ini dengan memberi tumpuan serentak terhadap 3 aspek iaitu tenaga kerja AI, infrastruktur AI dan kepimpinan global dalam rangkaian bekalan AI. Menurut Wilson, Malaysia dalam kedudukan baik untuk membangunkan tenaga kerja AI di seluruh negara dengan meningkatkan kualiti hidup rakyat dan meneraju dunia dalam inovasi dipacu AI generatif. Dari segi infrastruktur AI, beliau berkata, pengkomputeran AI disediakan di pusat data yang disambungkan kepada grid elektrik dan rangkaian telekomunikasi, sekaligus menjadi sumber negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi dipacu AI. Menurut Wilson, Malaysia mempunyai permulaan kukuh menerusi pembinaan pusat data perkomputeran AI dengan pelaburan komited lebih $20 bilion Amerika dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang. Beliau berkata negara perlu membina momentum ini dan menawarkan akses mesra pembangun kepada pengkomputeran AI untuk penggunaan cekap sumber ini. Mengenai pembinaan rantaian bekalan AI, katanya sebagai penggerak awal dalam transformasi ekonomi dipacu AI generatif, Malaysia berupaya menjadi peneraju global dalam segmen berkenaan. Pembangunan dan kurikulum AI tersebut telah dikenal pasti menepati keperluan industri, melibatkan pakar-pakar bidang AI serta seiring dengan pelan hala tuju kecerdasan buatan negara. Dr. Zamri memaklumkan ijazah sarjana muda AI telah diluluskan di peringkat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi JKPT. Pembangunan dan kurikulum AI telah dikenalkan menepati keperluan industri. Ia melibatkan kepakaran seiring dengan pelan hala tuju kecerdasan buatan negara 2021 hingga 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi akan menggerakkan agenda AI negara di peringkat awal ini, kemudian akan disambung oleh kementerian yang lain. Huawei, Microsoft, Advanced Micro Devices AMD dan Nvidia akan menjadi sebahagian daripada ekosistem yang menggerakkan industri AI di dalam negara Malaysia. Kita percaya siapa yang menguasai teknologi AI akan menguasai dunia. AI ini sebenarnya teknologi baru, ada satu bidang yang mesti dikuasai sekarang dan mesti diterima kelajuan perubahan yang memaksa kita untuk cepat menangkapnya. Jadi kalau diperkenankan hari ini, kemudian mengambil tempoh 3 bulan untuk pihak universiti dan sekolah memikirkan dan merencanakan, 6 bulan baru nak
diminta pelajar-pelajar mengikuti, maka kita ketinggalan 1 tahun. Kita tidak ada waktu. Saya harap universiti ini dan juga universiti lain dalam negeri pendidikan tinggi pun ada, pastikan semua pelajar tanpa kecuali, utamanya di universiti, mesti ikuti program 4 jam. Dan tidak semestinya orang itu dalam disiplin IT atau AI, dalam mana disiplin dia merentas disiplin. Yang apa yang dilakukan dalam AI Rakyat ini merentas kementerian, merentas jabatan. Jadi saya rasa satu kerugian besar kalau kita tak memanfaatkan dan meletakkan dan mewajibkan semua pelajar, tentunya bermula dari usaha menguasai ini yang basic, kepahaman yang asas. Saya tanya tadi soal AI ini, saya kata mesti bermula dengan Perdana Menteri. Jadi mungkin alami dia akan cek sama ada saya buka. Itu saja caranya sudah. Ini suatu hal yang baru. AI ini Datuk Seri maksudnya Artificial Intelligence, bukan program Anwar Ibrahim untuk rakyat. Lepas ni dia jadi bahan TikTok pula. Pada hari ini, terima kasih juga atas kerjasama daripada Intel Malaysia. MyDigital telah berjaya membangunkan satu portal pembelajaran kendiri atas talian untuk memperkenalkan dan mempermudahkan pemahaman AI kepada rakyat, iaitu program AI untuk rakyat. Program pengetahuan asas tentang AI ini adalah terbuka kepada semua lapisan rakyat Malaysia secara percuma dan disediakan di dalam 4 bahasa, iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Program ini mengandungi 2 modul, iaitu AI Aware dan AI Appreciate. Dengan pendekatan pembelajaran kendiri yang anjal, program ini boleh dilengkapkan mengikut tahap kelajuan masing-masing atau boleh juga dihabiskan dalam masa 4 jam kalau ada orang lah yang dia nak buat 4 jam secara terus-menerus. AI untuk rakyat adalah satu lagi inisiatif kerajaan untuk mendekatkan jurang literasi digital di kalangan rakyat Malaysia. Bagi golongan pelajar, program ini dapat memberikan gambaran asas tentang dunia AI yang bertujuan untuk menarik minat mereka untuk menceburi dan seterusnya membina kerjaya dalam sektor ini. Kalau tidak, kita hanya tengok dan kita takut. Dia bermula dengan pemahaman asas. Daripada pemahaman asas itu akan boleh meyakinkan kita bahawa ia tidaklah semustahil yang disebut. Malaysia is advancing rapidly in digital transformation, gaining recognition as a hub for critical, cutting-edge technologies in Southeast Asia. Additionally, we must engage in multilateral dialogues to forge international agreements that foster economic growth while fortifying our legal institutions. We must train indigenous talents to be able to appreciate the importance of this change and to give the desired inputs into the AI. Otherwise, the issues of justice or law or reform of understanding will be geared solely or not entirely. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata penggunaan teknologi itu mampu memberi hasil yang optimum di samping mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing sehingga 35%. Tapi kalau ikut daripada apa yang telah dimaklumkan kepada saya, dia boleh menyebabkan banyak kos dapat dikurangkan. Contoh, energy cost. Kedua, water, utility yang kita pakai. Nombor 3, tadi staff. Boleh kurang 35%, terutamanya foreign workers. Jadi ini kalau dapat digunakan pakai teknologi ini kepada mana-mana palm oil mill, dan saya tak langsung, dia juga boleh mengurangkan pekerja asing hampir 8,000. Kalau 446 kilang-kilang kelapa sawit ini boleh menggunakan pakai this teknologi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan kilang sawit berasaskan kecerdasan buatan AI pertama dunia di Minsawi Industries, Kuala Kangsar pada Selasa.
Johari akan memantau kemajuan kilang tersebut setiap 3 bulan bersama-sama Lembaga Minyak Sawit Malaysia untuk melihat kemampanannya. Pada masa sama, beliau turut menggalakkan pemilik kilang sawit lain untuk datang melawat dan mempelajari teknologi yang digunakan. Dulu komputer tahun 90-an bila diperkenalkan, saya lihat ramai di kampung yang bimbang kerana dia kata fonografi ada, susah nak jaga. Saya kata bina firewalls dalam diri kita, keluarga kita dan sekolah kita. Anak-anak yang belajar AI, tenaga pengajar dan profesor dan kepakaran dalam membina ekosistem ini harus menetapkan keupayaan melatih supaya ada specialization peringkat yang tinggi. Tetapi harus juga mengingatkan bahawa mereka harus punyai kekuatan nilai supaya pertahankan identiti kita. Ada orang bimbang, dia jadi umpamanya manusia yang tercabut dari akar tradisi dan budaya. Tidak semestinya. Seperti mana kita menggunakan dulu komputer. Tahun 90-an bila diperkenalkan, saya lihat ramai di kampung yang bimbang kerana dia kata fonografi ada, susah nak jaga. Jadi saya jawab, saya bawa sekali, saya ingat bawa ke masjid di Permatang Pau. Saya kata panggil semua imam-imam, saya kata nak surah apa? Ali Imran. Tetap petik Ali Imran. Dia kata cepatnya. Baik. Saya kata hadis Sahih Bukhari mengenai apa? Mengenai zakat. Tetap dapat puluhan mengenai zakat. Jadi kita didik mereka, kita pilih begitu. Tapi bagaimana kalau fonografi? Hal-hal yang lucah. Saya kata bina firewalls dalam diri kita, keluarga kita dan sekolah kita. Menanam nilai. Kerana dengan dunia yang lebih terbuka ini, tidak upaya kita hanya sekat melalui undang-undang dan peraturan. Undang-undang itu dari dalam. Kita tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab guru dan pendidik. Dan kita untuk letakkan bahawa kita punyai jati diri, nilai yang kita harus pertahankan. Jadi anak-anak harus terima ini sebagai suatu tugas amanah yang besar. Bukan saja artificial intelligence nexus ini akan membina kekuatan baru bagi Malaysia dengan kepantasan yang menerobos seluruh disiplin dan universiti, seperti juga menanam soal akhlak dan nilai yang juga harus merentas semua disiplin. Artificial intelligence juga, nexus itu harus merentas semua disiplin. Jadi kalau kedua ini kita dapat tangkap dan bina, anak-anak akan menjadi pelopor yang boleh mengangkat martabat dan menyelamatkan identiti bangsa. Cik GPT makan roti canai tak? Kalau aku boleh makan, memang aku cuba roti canai. Tapi kan aku ni cuma AI, tak boleh makan. Pak Long makan roti canai lagu mana? Pakai kuah dal, kari atau gula? Pakai kuah dal. Tapi kalau macam time lapak sangat-sangat tu, memang cicah susu pekat. Wah, cicah susu pekat. Oh, lain macam sikit tu. Tapi memang sedap lah kalau tengah lapar. Manis lemak gitu. Pak Long memang kreatif bak makan ni. Oh, gelak kat orang no. Apa nama pagi tak makan kat roti canai sebab tak larat nak tunggu setengah jam lebih kat roti canai selaru tu. Orang ni makan nasi ayam kot. Nasi ayam, nasi daging kot. Sebab lagi masa kan nak study banyak benda. Oh, pagi-pagi makan nasi mantap tu. Boleh tahan lapar lama sikit kalau nak study banyak benda. Nak kena fokus kan? Malaysia tengah menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri mikrochip dan teknologi AI di tingkat global. Langkah ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari perencanaan panjang yang telah dimulai sejak tahun 70-an. Saat itu, perusahaan raksasa Amerika, Intel, memilih Penang, Malaysia,
sebagai lokasi pabrik perakitan mikrochip mereka. Keputusan ini mengubah Penang dari kawasan agraris menjadi pusat perakitan mikrochip yang penting dalam rantai pasokan global. Dalam waktu 3 tahun setelah berdiri, pabrik ini mampu menangani lebih dari separuh kapasitas produksi global Intel. Langkah awal ini menjadi pondasi kokoh bagi Malaysia untuk terus maju di industri semikonduktor. Pemerintah Malaysia kemudian memperkenalkan kebijakan zona perdagangan bebas yang memberikan berbagai insentif kepada investor, seperti penghapusan pajak ekspor dan impor, kemudahan regulasi, serta lokasi strategis yang terhubung dengan pelabuhan dan bandara. Kebijakan ini menarik perusahaan besar seperti AMD, HP, dan Hitachi untuk mendirikan pabrik di Malaysia pada awal tahun 80-an. Hingga kini, Malaysia menjadi salah satu pusat perakitan, pengujian, dan pengemasan mikrochip dunia, menyumbang sekitar 13% dari pasar global. Langkah strategis tidak berhenti di situ. Di tengah persaingan global antara Amerika dan Tiongkok dalam industri mikrochip, Malaysia mengambil posisi netral, menjadikannya pilihan yang aman dan terpercaya bagi investor. Bahkan, perusahaan-perusahaan seperti Nvidia dan Infineon terus meningkatkan investasi mereka di negara ini. Selain itu, pemerintah Malaysia juga telah meluncurkan strategi semikonduktor nasional yang ambisius dengan target melatih 60.000 insinyur lokal dalam 10 tahun ke depan dan menciptakan setidaknya 10 perusahaan mikrochip lokal. Di sisi lain, Malaysia juga serius mengintegrasikan teknologi AI ke dalam perekonomiannya. Pemerintah memproyeksikan bahwa pemanfaatan AI dapat meningkatkan PDB negara hingga lebih dari 1/4 dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Untuk mendukung ini, mereka telah mendirikan fakultas AI pertama di Universiti Teknologi Malaysia dengan pendanaan besar, yang akan diikuti oleh program serupa di universitas lainnya. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem teknologi yang tangguh dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Apa yang dilakukan Malaysia adalah contoh nyata bagaimana visi dan komitmen dapat mendorong suatu bangsa menuju masa depan yang lebih cerah. Meskipun kontribusi Malaysia di sektor mikrochip saat ini masih lebih banyak pada proses perakitan dan pengujian, strategi jangka panjang mereka menunjukkan bahwa negara ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemain utama di seluruh rantai produksi, termasuk desain dan manufaktur. Sebagai negara tetangga, kita tentu merasa kagum melihat langkah besar yang diambil oleh Malaysia ini. Namun, alih-alih merasa iri atau membanding-bandingkan, mari kita jadikan ini sebagai pelajaran penting. Perencanaan, investasi pada sumber daya manusia, dan keberanian mengambil peluang adalah hal-hal yang bisa kita pelajari. Kita juga memiliki potensi besar di bidang teknologi, hanya saja diperlukan visi jangka panjang yang jelas dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Nah, teman-teman, itulah analisis kita kali ini tentang ambisi besar Malaysia di industri mikrochip dan AI. Semoga dari pembahasan ini, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk terus maju dan berkontribusi pada kemajuan bangsa kita. Ingat, ini bukan soal siapa yang lebih unggul, tetapi bagaimana kita belajar dan bekerja bersama demi masa depan yang lebih baik. Saya, Ria Oktorina, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi pembelajaran berharga lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me